Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ririn. Di sini di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan, Ibu mengampu pelajaran PPKN. Sebelumnya selamat bagi para siswa kelas 10 semuanya telah diterima di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai wawasan kebangsaan dan toleransi dalam upaya pencegahan radikalisme. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu cara pandang diri kita dan lingkungan sebagai satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudahnya kita menganggap diri kita dan lingkungan kita adalah satu kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi kita sadar atas keberadaan kita sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita merupakan anggota dari masyarakat itu sendiri di negara Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan itu sendiri dilandasi oleh 4 pilar. Yang pertama, Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 4 landasan tersebut, kita gunakan sebagai landasan dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa di negara Republik Indonesia itu sendiri. Tujuan wawasan kebangsaan itu adalah yang pertama adalah nasionalisme atau cinta tanah air. Dengan kesadaran kita sebagai warga negara Republik Indonesia dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita sendiri. Tujuan lain yaitu memungkinkan kita mementingkan kepentingan umum lebih dulu daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Wawasan kebangsaan Indonesia sendiri telah muncul dari jauh-jauh hari. Pertama kali muncul berdasarkan sejarah bangkitnya bangsa Indonesia dalam menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan, yaitu ketika Indonesia mengalami penjajahan. Kala itu penjajahan bangsa Belanda. Sebelumnya di zaman kerajaan, Indonesia masih mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing atau kerajaan-kerajaan setempat. Kemudian kita didatangi oleh penjajah, kemudian kita muncul pemuda atau masyarakat ketika itu muncul, gimana kok kita sudah 3,5 abad dijajah, kenapa tidak merdeka-merdeka? Rupanya salah satu faktornya yaitu ketidakbersatuan kita, tidak menganggap kita adalah satu kesatuan, maka itu menjadi salah satu faktor tersendiri bagi kita untuk susah pada zaman itu untuk merdeka. Kemudian Indonesia mengalami persatuan pada masanya itu, sehingga kita dapat meraih kemerdekaan. Kemudian pada zaman sekarang bangsa Indonesia mengalami salah satu ancaman terhadap wawasan kebangsaan atau ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, yaitu adalah ancaman adanya radikalisme. Kalian pasti sering mendengar kata radikalisme. Tapi apakah kalian tahu radikalisme itu apa? Radikalisme itu adalah suatu faham atau suatu pikiran atau keyakinan yang bertujuan untuk merubah suatu sistem sosial atau sistem politik atau negara itu sendiri dengan cara yang ekstrim atau cara kekerasan. Kalian pasti sudah mendengar bahwa ada golongan-golongan radikalisme. Kalian sering melihatnya di televisi, di Instagram, di Facebook, di YouTube, atau di semua media lainnya. Sebenarnya golongan radikal ini atau kelompok-kelompok radikal ini muncul karena ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang ada, atau hanya sekedar ingin merubah sistem yang sudah ada. Di Indonesia tersendiri radikalisme sudah banyak terjadi. Radikalisme itu muncul
Kemudian nanti keberlanjutannya adalah yang paling menyeramkan adalah terorisme. Kalian paling sudah sering mendengar kasus bom bunuh diri, pengeboman di hotel, pengeboman di kantor polisi dan lain sebagainya, atau penembakan, penusukan oleh salah satu atau beberapa kelompok radikalisme yang ada di Indonesia. Itu cuma salah satu contoh kecil dan itu sangat berbahaya. Bagaimana kita atau kalian menghindari adanya radikalisme, pikiran radikalisme yang bisa tumbuh terhadap kepada diri kalian? Pertama, yaitu kembali meyakinkan diri sendiri bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kembali kepada Pancasila. Biasanya kelompok radikalisme kebanyakan di Indonesia membungkus diri mereka dengan bungkus embel-embel agama yang akan membuat kelompok itu mudah diterima dan doktrin-doktrinnya mudah diterima oleh pikiran-pikiran orang-orang yang kurang mengerti tentang agama tersebut, seperti itu. Jadi pertama, kita harus kembali ke Pancasila. Pancasila itu adalah tidak menggantikan suatu agama atau tidak tidak akan menggantikan agama tertentu. Karena Pancasila itu adalah konsensus atau kesepakatan bersama yang dulunya sudah disepakati, baik itu kaum nasionalisme maupun para ulama-ulama pada zaman tersebut. Jadi kita harus menganggap bahwa Pancasila adalah landasan kita. Di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut kita diajari salah satunya yaitu toleransi. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ratusan suku bangsa, yang memiliki banyak ras, warna kulit, agama, kepercayaan yang berbeda-beda dapat ditampung dalam sebuah ideologi yang disebut Pancasila. Dan kita diajarkan untuk saling mengayomi, saling menghargai. Itu dengan cara tersebut kita dapat menghindari pikiran-pikiran atau pengaruh-pengaruh radikal yang ada di luar sana. Toleransi itu penting, apalagi di dunia atau di zaman sekarang ini. Mudahnya kita dipengaruhi oleh kata-kata orang lain, berita-berita atau bujuk rayu dari berbagai tempat atau berbagai kelompok. Dengan kepercayaan kita terhadap pikiran kita tentang toleransi tersebut, bahwa setiap manusia punya haknya, setiap manusia punya pikirannya masing-masing, setiap manusia itu berbeda-beda, tapi kita tetap satu keluarga yaitu bangsa Indonesia. Maka dengan cara itu kita bisa menangkal adanya radikalisme di Indonesia. Mudahnya kalian sebagai siswa tentu saja tahu bahwa di kelas kalian contohnya akan berasal dari berbagai sekolah yang berbeda, dari tempat yang berbeda. Itu juga menumbuhkan rasa yang harus menghormati sesama manusia, harus tidak memilih teman dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh kita untuk menghindari radikalisme yang terjadi di sekolahan. Setelah kalian mengerti apa itu radikalisme, bagaimana kalian menghadapinya, Ibu harap kalian tidak mudah percaya atau tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita di luar sana yang belum tentu kebenarannya. Dan juga kalian tidak langsung menelan bulat-bulat suatu informasi tersebut, apalagi menumbuhkan pikiran radikal di dalam diri kalian. Mungkin materi sampai di sini. Apabila ada pertanyaan kita lanjutkan di kelas Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.